Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak menjelaskan isi buku kita itu pada bab 2 itu halaman 17. Ya, ini Bapak menjelaskan buku tentang ilmu hadis dengan judul Sejarah Pemeliharaan dan Kodifikasi Hadis. Sejarah pemeliharaan berarti di sini sejarah pemeliharaan hadis. Sedangkan kodifikasi artinya adalah pembukuan hadis. Berarti maksudnya di sini adalah sejarah pemeliharaan dan pembukuan hadis. Hadis memiliki peran penting terhadap pengembangan disiplin keilmuan Islam lainnya, seperti tafsir, fikih, tauhid, dan akhlak. Nah, dipahami di sini hadis memiliki peran penting terhadap pengembangan disiplin keilmuan lainnya. Kenapa? Karena disiplin keilmuan yang lainnya tersebut, contoh seperti tafsir, fikih, tauhid, dan akhlak, semuanya merujuk kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, yang tafsir itu merujuk kepada yang ilmu hadis, hadis Nabi, hadis perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Fikih juga sumber yang kedua dari fikih itu adalah hadis. Tauhid sumber yang keduanya selain dari Al-Quran yaitu hadis. Akhlak pun seperti itu, sumber yang keduanya yaitu hadis Nabi. Nah, makanya di sini penting bahwa dalam mengembangkan disiplin keilmuan seperti mengembangkan akhlak itu perlu hadis. Mengembangkan ilmu tauhid perlu hadis. Mengembangkan ilmu fikih perlu hadis. Ya. Al-Quran juga mengisyaratkan perintah merujuk kepada Nabi Muhammad ketika umat Islam memiliki berbagai persoalan. Ya, sangat banyak kalau kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran itu sangat banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan, yang memerintahkan, yang menunjukkan, memerintahkan kepada kita agar kita berpedoman kepada hadis Nabi dalam hal berbagai persoalan yang kita hadapi, baik itu persoalan berkenaan dengan tafsir, dengan fikih, dengan tauhid atau akhlak, persoalan yang berhubungan antara hubungan kita dengan Allah, persoalan antara hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, Al-Quran mengisyaratkan kita supaya merujuk kepada hadis Nabi. Makanya di sini kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seperti contoh sholat, yang kita harus sholat sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya ada istilah sholat, ada sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Kemudian itu hadis disepakati sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Ya, sumber referensi setelah kita yang awal, yang pertama kali yang harus kita ambil sebagai sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran. Seandainya kita tidak temukan dalam Al-Quran atau kita butuh penjelasan yang lebih dari segi praktisnya, kita nanti bisa merujuk kepada hadis Nabi. Makanya hadis di sini sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Ya, ibaratkan negara kita pedomannya itu adalah Pancasila.
apapun undang-undang yang akan dibentuk merujuk kepada Pancasila. Berbeda dengan kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang Muslim, orang Islam, itu pedoman kita itu Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, akan tetapi secara historis perjalanan hadis tidak sama dengan perjalanan Al-Quran. Ya, secara sejarahnya kalau dikaji, perjalanan hadis itu tidak sama dengan perjalanan Al-Quran. Jika Al-Quran sejak awalnya sudah dilestarikan melalui hafalan dan pencatatan, ya, secara resmi atas petunjuk Nabi Muhammad, otentisitas Al-Quran dijamin oleh Allah qat'i al-wurud. Ya, Al-Quran itu sejak awalnya sudah dilestarikan itu melalui hafalan dan pencatatan hadis. Ya, kita kan kalau kita melihat sejarahnya, Al-Quran itu sudah dibukukan itu pada zaman Khalifah. Ya, setelah Abu Bakar itu ada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan itu Al-Quran telah dibukukan. Berbeda dengan hadis. Ya, hadis belum dibukukan pada masa zaman sahabat. Ya, di sini otentitas Al-Quran itu dijamin oleh Allah, maka hukumnya itu adalah qat'i al-wurud. Ya, pasti. Ya, tidak pasti di sini sudah dijamin Al-Quran itu semuanya sahih. Tidak ada istilah do'if. Yang berbeda dengan hadis, ada yang sahih, ada yang do'if. Berbeda dengan hadis, dalam sejarah awal Islam pernah muncul pelarangan penulisan hadis karena adanya kekhawatiran pencampuran antara Al-Quran dengan hadis. Artinya di sini Al-Quran itu lebih didahulukan. Ya, dalam hal pembukuannya, pengkodifikasian Al-Quran itu lebih dahulu dibukukan dibandingkan dengan hadis. Ya, bahkan pernah juga terjadi munculnya hadis-hadis palsu sehingga timbulnya usaha-usaha verifikasi. Nah, usaha-usaha verifikasi dan kritik dalam bentuk sederhana oleh para sahabat. Artinya ada seleksi ketat terhadap hadis Nabi oleh para sahabat. Para sahabat tersebut itu ada kriteria-kriteria yang digunakan agar hadis tersebut memang asli berasal dari Nabi. Ya, inilah cikal bakal munculnya syarat-syarat hadis sahih. Ya, metodologi penelitian dalam hal hadis, baik dalam hal penelitian sanad ataupun dalam hal penelitian matan. Ya, serta usaha-usaha untuk menyeleksi hadis-hadis tersebut. Nah, ini diseleksi terlebih dahulu. Memastikan bahwa hadis berasal dari Nabi, menuliskan dan kemudian mengkodifikasikan, membukukan itu. Ya, kemudian lanjut pada halaman 18 itu ada istilah mari renungkan. Ya, mari renungkan di sini adalah Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang masyhur dalam periwayatan hadis. Dia hidup bersama Nabi Muhammad. Dalam pergaulannya, ia memanfaatkan secara penuh untuk menggali dan merekam persoalan-persoalan agama yang disampaikan Nabi Muhammad. Abu Hurairah dilahirkan 19 tahun sebelum hijrah, sebelum masuk Islam. Namanya adalah Asyam. Sesudah masuk Islam, namanya diganti dengan Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Julukan Abu Hurairah diberikan karena kegemarannya bermain dengan anak kucing.
Abu Hurairah masuk Islam pada 7 Hijrah. Setelah masuk Islam, ia pergi ke Madinah menemui Nabi dan berkhidmat kepadanya sepenuh hati. Ia tinggal bersama ahli sufa di beranda Masjid Nabawi. Ia bisa sholat di belakang Nabi dan mendengarkan pelajaran berharga dari Nabi. Abu Hurairah mempunyai ibu yang sudah tua dan sangat disayanginya. Ia ingin ibunya memilih Islam tapi menolak, bahkan mencela Rasulullah. Abu Hurairah sangat sedih. Ia pergi menemui Rasulullah sambil nangis. Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Sapa Nabi. Abu Hurairah menjelaskan apa yang menyebabkan hatinya galau sambil meminta Rasul mendoakan ibunya. Lalu Nabi berdoa agar ibu Abu Hurairah terbuka hatinya untuk menerima Islam. Ya, yang jelas Islam, mari renungkan, ini mengisahkan tentang Abu Hurairah. Ya, yang Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian kompetensi dasar KD yang meyakini keaslian hadis yang telah dibenarkan oleh ulama hadis terdahulu dan menjadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum syar'i sehari-hari. Ya, kita di sini diharapkan yakin bahwa hadis yang kita terima sekarang, ya, kalau hadisnya itu sahih, yaitu wajib kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, karena ini sudah menjadi ijma' para ulama, kesepakatan ulama, ya, wajib kita pakai dan wajib dijadikan sebagai hujjah. Ya, kita harus yakin bahwa hadis sahih itu memang hadis sahih atau hadis hasan, istilahnya hadis maqbul, itu memang berasal dari Nabi dan dapat menentukan hukum syar'i sehari-hari. Kalau kita menemukan hadis sahih, hadis hasan, ya itu ya bisa digunakan sebagai dalil hukum, landasan dalam hukum syar'i. Merefleksikan perilaku semangat dan objektif dalam meneladani kejujuran para muhadditsin. Ya, di sini nanti akan dikisahkan ya tentang kejujuran para muhaddis di sini, orang yang menjaga hadis, yang banyak memelihara hadis Nabi. Ya, kita harus mengikuti semangat mereka, betapa mereka semangat dalam memelihara hadis, dan mereka objektif. Ya, dan objektif di sini dalam artian ya apa yang mereka itu jujur apa adanya, ya, menyampaikan sesuai dengan fakta, apa yang dilihatnya dari Nabi, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi, berita yang disampaikan oleh Nabi, seperti itu juga yang disampaikannya oleh generasi selanjutnya. Umpamanya Nabi menyampaikan kepada sahabat akan menyampaikan kepada generasi selanjutnya persis sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Mengetahui sejarah pemeliharaan dan pembukuan hadis, menceritakan kondisi hadis pada zaman Nabi, kondisi hadis pada Khulafa Rasyidin, kondisi hadis tabi'in, dan kondisi hadis pada masa tadwin. Tadwin di sini adalah pada masa pembukuan hadis. Kita harus mengenal istilah tadwin di sini. Ya, tadwin ya artinya pembukuan hadis, harus mengenal istilah-istilah. Kemudian indikator pembelajaran, peserta didik itu mampu mengaplikasikan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak hanya teori tetapi praktek, bisa mempraktekkan hadis yang kita pelajari itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berpikir kritis dan selektif, kita harus berpikir kritis, selektif, terutama dalam hal menangkal berita-berita hoax. Ya, menjelaskan sejarah pemeliharaan hadis, kita harus ya sebagai siswa peserta didik
Bapak harapkan peserta didik Bapak itu mampu menjelaskan pemeliharaan hadis, kemudian mampu juga menjelaskan sejarah kodifikasi hadis, sejarah pembukaan hadis, dan anak Bapak juga dapat menyebutkan tahapan dalam hal pembukaan hadis. Kemudian anak Bapak harapkan dapat meneladani para muhaddisin. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua maksudnya, kemudian mendemonstrasikan berpikir kritis dan selektif. Ya, ini hampir sama dengan tadi. Kemudian kita lanjut ke di sini adalah peta konsep. Ya, sejarah hadis. Nah, sejarah hadis di sini, sejarah hadis ini ada sejarah hadis itu pada masa Nabi. Yang hadis ini segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, takril, sikap, keadaan Nabi, ya, dan lain-lain yang berasal dari Nabi, itu yang hadis. Ya, sejarah hadis pada masa Nabi, sejarah hadis pada masa sahabat, sejarah hadis pada masa tabi'in, sejarah hadis pada masa kodifikasi. Contoh pada masa Bukhari, Muslim, pada masa Ibnu Majah, pada masa Ahmad bin Hambal. Ya, pada masa kodifikasi itu sangat banyak di sini. Kemudian mari di sini mengamati. Amati gambar berikut, kemudian berikan tanggapannya. Amati dan catat sesuatu yang terlintas dalam perasaan Anda setelah melihat gambar di samping ini. Ya, setelah Anda melihat gambar ini, kemudian gambar ini, ya, coba tuliskan ya apa yang terlintas di pikiran kita kalau kita melihat gambar ini. Ya, yang tentunya itu harus disesuaikan dengan tema kita berkenaan dengan sejarah, ya, perkembangan dan pembukaan hadis. Kemudian maksud istilahnya, ini harus untuk anak Bapak itu harus dihafal, ya, yaitu istilah-istilah ini wajib, memang wajib dihafal. Makanya itu mesti harus punya buku. Ya, tidak boleh tidak punya buku, ya, karena buku Anda juga akan berguna nanti di kelas selanjutnya, kelas 11 dan 12. As-sabiqunal awwalun, di sini mereka yang paling awal memeluk agama Islam. Al-awwal ini kan pertama. As-sabiqun itu mereka yang paling awal memeluk agama Islam, seperti Khadijah istri Nabi contohnya, seperti Abu Bakar sahabat Nabi contohnya, ya. Kemudian hadis maudhu. Hadis maudhu di sini adalah hadis palsu. Ya, hadis palsu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya dikenal dengan hadis maudhu, ya. Kemudian tatwinul hadis. Tatwin al-hadis artinya adalah sini pembukuan hadis. Kemudian aqwalun nabi. Aqwalun nabi itu adalah perkataan-perkataan Nabi. Aqwalun nabi, perkataan-perkataan Nabi. Kemudian af'alun nabi, perbuatan-perbuatan Nabi. Ya, kemudian takrirun nabi, penetapan Nabi. Dan harus hafal. Bagi umat Islam di saat itu dan kemudian hari, apa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan adalah perkataan yang bernilai yang dijalankan. Apa yang Nabi Muhammad lakukan adalah sesuatu yang baik dan kemudian dicontoh. Ya, kita ibaratkan di sini Nabi ada di hadapan kita. Ya, kita bayangkan seperti itu. Ya, tentu ya Nabi adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Makanya setiap perkataan Nabi itu hadis yang harus kita harus kita amalkan. Kalau Nabi
itu memerintahkan apa yang berasal dari Nabi, baik perkataan, kemudian baik itu adalah apa yang dilakukan Nabi, itu harus kita contoh. Ya, dan apa yang Nabi Muhammad tetapkan adalah ketetapan yang baik dan kemudian harus dipatuhi, sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Artinya kita di sini bersifat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Arti segala sesuatu yang berasal dari Nabi wajib kita terima. Ya. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat di dalam Al-Quran. Ya, ini penegasan di dalam Al-Quran bahwasanya akhlak apa yang berasal dari Nabi, ya itu harus ditiru oleh umatnya. Salah satunya di sini adalah tentang keluaran akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ya ayat 4. Ini bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad diidentikan dengan Al-Quran. Ya, di samping itu Allah telah mengadakan kepada beliau segala sesuatu yang belum diketahuinya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah mencapai puncak keilmuan yang belum pernah dicapai oleh manusia lain sepanjang sejarah. Ya, kita kenal itu dari ribuan para nabi, baik yang telah disebutkan atau tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau riwayat-riwayat hadis, yaitu diseleksi menjadi 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi itu diseleksi menjadi 5 Rasul Ulul Azmi. Dari Rasul Ulul Azmi ini, yaitu diambil satu. Nah, itulah nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, nabi itu akhir zaman. Ya, Allah telah mengajarkan kepada beliau segala sesuatu yang belum diketahui. Ya, makanya wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, itu adalah bukan berdasarkan dari hawa nafsu Nabi, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, makanya hadis itu sama dengan wahyu. Ya, itu berasal dari Allah. Ya, karena wahyu itu berasal dari Allah. Makanya Nabi dalam konteks dia sebagai Rasul, dia maksum. Ya, tidak berdosa. Ya, ketika Nabi itu dipandu oleh Allah, ketika ada salah lalu dibenarkan, lalu dikoreksi oleh Allah sendiri. Ya, bahkan dalam suatu hadis sebutkan akhlak Nabi Muhammad diidentikan dengan Al-Quran. Ya, ketika Aisyah ditanya, ya, apa akhlak Nabi? Akhlakul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya ulama memandang hadis itu adalah ya Al-Quran yang berjalan. Bentuk praktis dari Al-Quran itu adalah hadis Nabi. Ya. Metode Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam ada kalanya melalui perkataan, aqwal, perbuatan, af'al maupun ketetapan takril. Ya, ada juga nanti ahwal Nabi, keadaan Nabi atau sikap Nabi atau keadaan atau kondisi Nabi itu juga bisa dipakai dimaknai sebagai hadis Nabi. Ya, oleh karena apa yang dilihat oleh ataupun disaksikan oleh para sahabat baik berupa perkataan, perbuatan maupun takril Nabi merupakan landasan bagi amaliyah sehari-hari mereka. Nah, ini landasan amaliyah sehari-hari mereka. Apa yang dilakukan mereka ditiru oleh sahabat, dan sahabat
menyampaikan kepada generasi selanjutnya. Makanya ada dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, syarawi sampai hadis itu dibukukan. Ya. Nabi Muhammad SAW di mata para sahabatnya adalah idola yang paling sempurna, ya, idola yang paling sempurna. Rasulullah merupakan sentral kehidupan keagamaan dan keduniawian. Artinya Rasulullah adalah pusat dari persoalan-persoalan keagamaan. Ada permasalahan tentang keagamaan, yaitu sahabat itu langsung bertanya kepada Rasulullah sebagai sumber ajaran agama yang kedua. Ya, kemudian masalah duniawi juga ditanyakan kepada Rasulullah. Ya, pada masa Rasulullah masih hidup, perhatian para sahabat lebih terkonsentrasikan pada Al-Quran. Ya, di antara para sahabat yang pandai menulis ditugasi beliau untuk menulis Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada waktu itu masih sangat sederhana, yakni ditulis di atas pelepah kurma, kulit binatang, dan batu-batuan. Sedangkan hadis pada saat itu secara umum tidak tercatat. Inilah kondisi hadis itu pada masa Rasulullah. Ya, pada saat itu secara umum tidak tercatat. Ya, namun hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat, atau menggunakan hafalan. Dicatat di sini ini menggunakan hafalan para sahabat. Nah, ini poinnya, saat itu secara umum tidak tercatat. Nah, namun hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat Nabi, dan hanya sebahagian hadis yang ditulis oleh para sahabat Nabi. Hal ini disebabkan Nabi melarang sahabat untuk menuliskan hadis sebagaimana hadis berikut. Ya, artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah menulis dariku selain Al-Quran. Nah, ini di sini, la taktubu anni ghairal Quran. Janganlah menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Ya, hadis riwayat Muslim. Namun dalam perkembangannya, Nabi juga pernah menyuruh para sahabat untuk menulis hadis. Ya, sebagaimana hadis berikut. Ya, artinya dari Rafi' bin Khudaits berkata, aku bertanya kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya kami mendengarkan darimu segala sesuatu, kemudian kami menuliskannya. Kemudian Nabi bersabda, tulislah. Nah, di sini tulislah dan tidak ada masalah. Ada riwayat At-Tabarani. Uktubu wala kharaj. Di sini. Ini kan seakan-akan bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau ini hadisnya ya melarang untuk menulis. La taktubu anni ghairul Quran. Jangan catat dariku selain daripada Al-Quran. Artinya dilarang menulis hadis Nabi. Kalau hadis yang kedua di sini, ini adalah perintah, ya. Nabi menyuruh para sahabat untuk menulis hadis. Ya, ini kan kedua hadis ini seakan-akan bertentangan, ya, tetapi mempunyai maksudnya masing-masing. Ya. Sejumlah sahabat Nabi telah menulis hadis Nabi, misalnya Abdullah bin Amr bin As dengan catatannya yang diberi nama As-Sadiqah, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Samurah bin Jundab, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Abi Auf. Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa seluruh hadis adalah telah terhimpun. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa seluruh hadis telah terhimpun dalam catatan para sahabat.
Cacatan-cacatan hadis tersebut di samping sebagai dokumen bahwa pada masa Nabi telah terjadi aktivitas penulisan hadis, juga dapat digunakan sebagai sarana periwayatan hadis secara tertulis. Ya, meskipun jarang, periwayatan hadis secara tertulis pada masa ini juga pernah dilakukan. Nah, di sini jelas di sini bahwasanya pada masa Nabi itu telah terjadi penulisan hadis. Ya, tetapi tidak semua sahabat yang menulis hadis, hanya beberapa sahabat. Ya, beberapa sahabat itu yang mesti harus kita pahami. Ya, meskipun jarang, periwayatan hadis secara tertulis pada masa ini juga pernah dilakukan. Ya, meskipun ya itu kalau dibandingkan dengan sumber sahabat, ya yang mencatat hadis ini ya terbilang sedikit, ya tidak banyak. Nah, tapi ini membuktikan bahwasannya pada masa Nabi itu telah terjadi penulisan hadis. Ya. Menurut Said Agil Husain Al-Munawar, penulisan hadis bersifat pribadi. Ya, penulisan hadis hanya bersifat pribadi. Ya, dan untuk kepentingan pribadi. Ya, untuk bersifat pribadi, untuk kepentingan pribadi. Ya, kadang sahabat itu memelihara hadis, ada dalam bentuk hafalannya, ada juga sahabat yang pandai menulis, itu mereka mencatat. Tetapi catatan itu untuk kepentingan pribadi, untuk keperluannya. Bisa jadi nanti kalau lupa, diingatkan dengan catatan dari hadis, atau untuk menguatkan dengan hafalan, juga memelihara hadis dengan catatan. Iya, artinya bertambah dobitnya para sahabat itu dalam memelihara hadis. Dengan demikian, hadis-hadis yang ada para sahabat yang kemudian diterima oleh para tabi'in memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Nah, contoh redaksi yang berbeda ini, ya mungkin saja kita temukan di Bukhari umpamanya innamal a'malu binniyat. Ya, ada juga di Muslim, atau yang di Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah umpamanya berbeda-beda lafaznya. Bisa jadi innamal a'malu binniyat, ada inna al-a'malu binniyat, ada yang inna al-a'malu binniyat, al-a'malu itu dalam bentuk jamak diubah dalam bentuk mufrad. Innamal a'malu binniyah. Bisa dari bentuk jamak mufrad, tapi maksudnya ini yang dimaksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya, dengan demikian hadis-hadis yang ada pada para sahabat yang kemudian diterima oleh para tabi'in memungkinkan ditemukannya ada redaksi yang berbeda-beda. Ya, terkadang sahabat itu paham maksudnya, ya, dan tetapi terkadang sulit juga meriwayatkan secara secara redaksinya. Ya, terkadang sulit mengubah menyampaikan redaksi yang sama dengan disampaikan oleh Rasulullah. Ya, maksudnya sahabat paham, tetapi dengan menggunakan kata-kata sahabat ini dengan lafaz yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Seperti yang Bapak contohkan tadi, innamal a'malu binniyat, ada inna al-a'malu binniyat, ada yang dalam bentuk jamak, ada yang bentuk mufrad. Ya, sebab ada yang meriwayatkan sesuai atau sama benar dengan lafaz yang diterima dari Nabi, yang disebut dengan periwayatan bil lafzi.
dan ada yang hanya sesuai makna atau maksudnya saja yang disebut periwayatan bermakna. Ini yang harus kita pahami. Hadis itu ada diriwayatkan bil lafzi, di sini ada yang diriwayatkan bil makna. Ya, seperti bil lafzi contohnya periwayatan hadis, ya seperti azan itu bil lafzi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, seperti itu disampaikan dari Nabi sampai sekarang, seperti itu juga tidak berubah. Nah, ini periwayatan bil lafzi contohnya, tidak berubah. Ya, banyak contohnya seperti bacaan salat. Ya, seperti azan. Nah, itu maksudnya periwayatan bil lafzi. Dengan demikian, hadis Nabi berkembang pada zaman Nabi, sumber aslinya lebih banyak berlangsung secara hafalan ketimbang tulisan. Ya, kenapa lebih banyak hafalan dibandingkan tulisan? Ya, karena memang kebiasaan pada zaman Nabi itu, ya kebiasaan mereka itu menghafal, dan banyak yang dari mereka yang buta aksara dalam artian ummi di sini tidak bisa baca tulis. Mereka lebih kuat itu dari segi hafalan. Makanya banyak yang memelihara hadis itu dari segi hafalan. Ya. Penyebabnya adalah Nabi sendiri melarang para sahabat. Nah, ini ada salah satu faktor. Kenapa di sini lebih banyak sahabat itu memelihara hadis dari segi hafalan dibandingkan dengan tulisan. Salah satu penyebabnya di sini Nabi melarang para sahabat untuk menuliskan hadisnya, karena ada larangan la taktubu anni ghairul Quran, jangan tidak larangan dalam hal menulis hadis. Makanya sahabat itu lebih banyak mengandalkan memelihara hadis dari segi hafalan. Di samping orang-orang Arab sangat kuat hafalannya. Ini sangat kuat hafalannya dan suka menghafal. Ya. Dan ada kekhawatiran bercampurnya dengan Al-Quran. Ya, dengan kenyataan ini sangat logis sekali bahwa tidak seluruh hadis Nabi terdokumentasi pada zaman Nabi secara keseluruhan. Alasan tidak terdokumentasi, tidak ditulis hadis secara keseluruhan dari Nabi, khawatir tercampurnya dengan Al-Quran. Ya, karena orang-orang Arab itu sangat kuat hafalannya, kemudian mengandalkan hafalan dibandingkan tulisan, dan ya ada larangan Nabi sendiri yang menulis hadis. Ya, metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah. Perhatian para sahabat Rasulullah yang begitu biasa terhadap Al-Quran tidak membuat mereka surut dalam memperhatikan keberadaan hadis, karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran sama besar dengan kecintaan terhadap Rasulullah. Artinya di sini meskipun pada kenyataannya Al-Quran itu lebih dahulu diutamakan, diprioritaskan baik dalam hal pembukuannya, tetapi ya tidak membuat mereka surut ya dalam hal memperhatikan keadaan hadis. Makanya itu para sahabat ini itu ada yang menjaga Al-Quran, ada juga yang menjaga hadis, meskipun prioritasnya lebih memprioritaskan Al-Quran. Ya, sebab apa? Karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran sama besarnya kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Mereka itu sangat menyadari bahwasanya Al-Quran itu sumber pertama dan hadis itu adalah sumber kedua. Ya, kalau hadis hilang, ya sulit nanti dalam ya menyampaikan ajaran-ajaran Islam, karena sumber ajaran agama Islam itu berasal dari hadis Nabi. Metode pemahaman hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, yang kita ketahui bahwasanya para sahabat itu berlomba-lomba dalam melestarikan hadis Nabi, dalam memelihara hadis Nabi. Karena ini ada hadis Nabi merupakan bagian agama, sumber terpenting dari sumber ajaran agama Islam. Ya, sumber kedua setelah Al-Quran. Makanya mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melestarikan, memelihara hadis agar hadis ini sampai kepada generasi selanjutnya. Ya, berikut beberapa metode penyampaian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama itu melalui majelis ilmu atau pengajian-pengajian. Para sahabat selalu mendatangi pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu menyediakan waktu bagi para sahabat untuk menyampaikan berbagai ajaran agama. Nah, ini bisa dipahami bahwasanya para sahabat ini, ya, kalau Nabi kan sering mengadakan di sini pengajian-pengajian, dan Nabi sahabat sebanyaknya sahabat dapat dihitung ribuan lebih dari sahabat, mereka itu berganti-gantian mengikuti majelis Nabi guna mengambil ilmu, mengambil pelajaran agama, mengambil hadis dari Nabi. Ya, Rasulullah itu selalu juga menyediakan waktu itu bagi para sahabat untuk menyampaikan berbagai ajaran agama Islam. Nah, para sahabat pun selalu berusaha mengikuti berbagai majelis yang di situ disampaikan berbagai pesan-pesan keagamaan, walaupun mereka mengikuti secara bergiliran. Nah, ini bergiliran, berganti-gantian para sahabat itu mengambil pesan-pesan agama atau hadis dari Nabi. Jika ada sahabat yang tidak bisa hadir, maka disampaikan oleh sahabat-sahabat yang hadir. Melalui cara ini, para sahabat mendapatkan peluang yang besar untuk menyerap sebanyak mungkin informasi dari Nabi Muhammad. Para sahabat memiliki semangat yang tinggi, yang sangat haus akan fatwa-fatwa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya di sini adalah melalui majelis-majelis ilmu atau pengajian-pengajian yang diadakan oleh Nabi. Dari situ sahabat itu mendapatkan hadis dari Nabi. Ya, mereka selalu meluangkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu Rasulullah. Bahkan sebagian sahabat ada yang rela melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk meminta solusi atas permasalahan yang mereka hadapi kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat ada yang secara sengaja membagi tugas mendapatkan informasi yang berasal dari Nabi Muhammad. Ya, Umar bin Khattab misalnya, ini membagi tugas dengan tetangganya untuk mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad. Apabila tetangganya pada suatu saat menemui Nabi, Umar radhiyallahu anha Umar radhiyallahu anhu pada keesokan harinya, demikian seterusnya. Artinya Umar dan sahabatnya itu secara bergantian mengikuti majelis yang diadakan oleh Nabi. Pihak yang bertugas menemui Nabi dan mempelajari berita dari Nabi, mereka segera menyampaikan berita tersebut kepada yang tidak bertugas. Pada saat demikian terjadi periwayatan hadis oleh sahabat dari sahabat yang lainnya. Artinya ini adalah pesan secara berantai. Sahabat mendengarkan hadis dari Nabi, sahabat yang hadir menyampaikan ke sahabat yang tidak hadir. Jadi pesannya itu menyebar berantai kepada para sahabat. Nah, hadis tidak semata-mata diriwayatkan dari Nabi, tetapi sebagian diriwayatkan oleh sahabat dan dari sahabat yang lainnya. Ya, terkadang juga ada sahabat yang melihat apa yang dikerjakan Nabi, kemudian apa yang dilihatnya disampaikan kepada sahabat yang tidak melihat Nabi. Ini. Kemudian itu dua. Ya, ini kan judulnya kita adalah
metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah, ya. Bagaimana Nabi menyampaikan hadis pada masa Rasulullah hidup, ya. Yang metode kedua itu peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam hal ini Rasul menyampaikan hadis berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Secara kebetulan sahabat yang menyertai Rasul bisa menyampaikan kepada yang lain. Nah, jadi kan Ananda paham, dalam hal ini Rasul menyampaikan hadis berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya. Nabi mengalami suatu peristiwa umpamanya, ya, kemudian sahabat itu yang menyertai Nabi melihat apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan ini nanti sahabat ini menyampaikan kepada sahabat yang lainnya sehingga tersebarlah berita tentang peristiwa yang dialami Rasulullah sendiri. Kemudian ada metode yang ketiga, itu sahabat bertanya kepada Nabi, ya, itu maksudnya. Di antara para sahabat ada mengalami berbagai persoalan, kemudian mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah tentang bagaimana hukumnya terhadap persoalan tersebut. Kemudian Rasulullah segera memberikan fatwa atau penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut. Kasus yang dialami sahabat, apakah kasus yang terjadi pada diri sahabat itu sendiri maupun terjadi pada sahabat yang lainnya. Ya, singkatnya, jika antara para sahabat mengalami suatu masalah, para sahabat tidak merasa malu untuk datang secara langsung menanyakan kepada Rasulullah. Ya, ini bedanya. Kalau pada masa Rasulullah ada permasalahan yang dialami oleh sahabat, itu bisa langsung ditanyakan kepada Rasul. Berbeda ketika pada masa sahabat, ketika Nabi tidak ada, ya, itu tempat bertanya tentu kepada sahabat lainnya yang mendengar, yang dekat dan yang mendengarkan kepada Rasul. Ya, jika ada sahabat yang malu bertanya langsung kepada Rasul, maka sahabat tersebut mengutus sahabat lainnya untuk bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini contohnya masalah-masalah kewanitaan umpamanya. Ya, ada nanti semacam perwakilan istri Nabi, ya, bertanya kepada istri Nabi nanti bertanya kepada Nabi. Ini semacam perwakilan, karena ada juga sahabat yang malu bertanya langsung kepada Rasulullah. Kemudian sahabat menyaksikan langsung. Kadang-kadang ada juga sahabat yang melihat secara langsung, ya, melihat secara langsung Rasulullah melakukan satu perbuatan. Nah, ini kan hadis fi'li, hadis yang berdasarkan apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh Nabi. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti sholat. Ketika Nabi sholat, dilihat, disaksikan langsung oleh sahabat. Ketika Nabi berpuasa atau melakukan ibadah haji, dilihat dan disaksikan langsung oleh sahabat. Ya, serta ibadah-ibadah lainnya. Para sahabat menyaksikan hal tersebut, segera menyampaikan untuk sahabat yang lain atau generasi sesudahnya. Di antaranya yaitu peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dengan malaikat Jibril mengenai masalah iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ini saya kita pahami. Kemudian metode yang kelima, ceramah atau pidato di tempat umum. Nabi sendiri yang ceramah atau pidato di tempat umum yang disaksikan oleh banyak orang. Ya, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, sebagaimana ketika khutbah pada Haji Wada pada saat menunaikan haji pada tahun 10 Hijriah 631 Masehi, Nabi menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di hadapan ribuan kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji. Isi khutbah beliau hanya terkait dengan bidang muamalah, siasah, jinayah, dan hak asasi manusia. Perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Para sahabat memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Artinya itu sangat loyal, ya, sangat setia kepada Nabi, ya, untuk menyampaikan sebanyak mungkin apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Situasi dan latar belakang sosio-historis mereka masing-masing menunjukkan keragaman tingkat penerimaan hadis mereka.
Sebagian ada yang tinggal di kota, sebagian ada lagi yang tinggal di kampung. Jarak mempengaruhi frekuensi pertemuan mereka. Ya, tentu jarak mempengaruhi. Yang jaraknya dekat dengan Nabi tentu banyak bertemu dengan Nabi. Yang jaraknya jauh bertemu dengan Nabi terhalang untuk bertemu oleh Nabi. Sehingga juga berdampak pada banyak sedikitnya hadis yang mereka dapatkan. Istilahnya masalah lokasi jauh atau dekatnya ini juga berpengaruh kepada sedikit banyaknya seorang sahabat itu meriwayatkan hadis. Sedikit banyaknya hadis yang didapatkan oleh sahabat. Pada periode ini terjadi perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Sahabat satu dengan yang lain tidak sama dalam perolehan dan penguasaan terhadap hadis Nabi. Di antara mereka ada yang memiliki banyak hadis, sedang yang lain hanya sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Ya, perbedaan kenapa ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kenapa ada sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis. Ya, ini yang melatar belakanginya adalah yang pertama, itu kita bisa lihat di sini perbedaan frekuensi kebersamaan dengan Rasulullah. Ya, seperti Abu Hurairah umpamanya. Kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dengan sahabat yang lainnya? Ya, karena dia pembantunya Rasul. Ya, selalu hadir bersama Rasul dan tinggal dekat dengan Nabi. Ya, kemudian perbedaan tingkat kemampuan tulis menulis dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing sahabat. Ya, ini juga mempengaruhi kecerdasannya. Ketika sahabat itu daya ingatnya kurang, ya otomatis juga berpengaruh terhadap hadis yang diriwayatkannya. Ya, kalau kecerdasannya karena dia cerdas, ya sekali disampaikan oleh Rasul, ya dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Seandainya lupa, otomatis membuat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu menjadi sedikit. Ya, juga terkait dengan kemampuan tulis menulis. Ya, kemudian perbedaan waktu masuk Islam. Ada yang masuk Islamnya lebih awal, ada pula yang belakangan. Ya, seperti ya Abu Bakar umpamanya, Umar, Utsman, atau yang termasuk di sini adalah as-sabiqunal awalun, ya orang-orang yang baru masuk Islam. Dan itu banyak meriwayatkan hadis ya karena lebih awal masuk Islam, ya lebih dahulu daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ini juga berpengaruh terhadap perbedaan dalam menyampaikan hadis sedikit atau banyaknya. Kemudian para sahabat tergolong banyak penerima hadis dari Rasulullah. Terdapat beberapa kelompok, di antaranya mereka yang pertama kali masuk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqunal awalun, seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, serta ini contoh-contohnya di sini. Kemudian kedua, mereka yang senantiasa berada di samping Rasul dan bersungguh-sungguh menghafal hadis. Ya, ini adalah bagian dari sahabat yang banyak menerima hadis. Ya, alasannya karena senantiasa berada di samping Rasul dan bersungguh-sungguh menghafal hadis. Contoh seperti Abu Hurairah, atau mereka mencatatnya seperti Abdullah bin Amr bin As. Ketiga itu mereka memiliki usia panjang seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Dan keempat, mereka yang secara pribadi erat hubungannya dengan Nabi seperti Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat tidak dapat lagi mendengarkan sabda-sabdanya, tidak bisa lagi melihat perbuatan-perbuatannya dan hal ihwannya. Ya, karena Nabi telah wafat. Ya, jadi tidak bisa secara langsung. Ya, kalau pada masa sahabat ketika Nabi sudah meninggal, wafat, untuk mengenangnya dan melestarikan ajaran-ajaran yang berasal dari Nabi, periwayatan hadis mulai berkembang dari para sahabat kepada kaum muslimin lainnya. Artinya dari sahabat satu ke sahabat yang lainnya saling meriwayatkan hadis, sharing informasi berkenaan dengan hadis. Ya, para sahabat
yang diibaratkan laksana meneguk air yang jernih yang langsung dari sumbernya, mereka berkomitmen untuk tidak mendustakan Nabi Muhammad. Mereka adalah orang pilihan yang rela mengorbankan segenap harta, jiwa dan raga untuk dakwah Islam. Makanya terdapat pujian baik di Al-Quran atau di dalam hadis sendiri yang memuji Nabi. Dan kalau kita mentakrid hadis, yaitu ada istilah kullu sahabah adil. Setiap sahabat itu adil. Tidak perlu lagi kita takrid, karena sudah ada jaminannya dari Allah dan Rasul sendiri bahwasanya sahabat itu adil. Inilah yang dimaksud adil. Yang sahabat itu selalu berkomitmen, tidak mendustakan Nabi, kemudian rela mengorbankan segenap harta, jiwa dan raga untuk dakwah Islam. Nah, periode perkembangan hadis pada masa ini dikenal dengan zaman at-tasabut wa iklal min ar-riwayah. Nah, ini yang penting yang perlu Bapak garis bawahi di sini, masa sahabat. Hadis itu pada masa sahabat ini. Hadis pada masa sahabat ini dikenal dengan zaman tasabut wa iklal min ar-riwayah. Nah, apa yang dimaksud zaman at-tasabut wa iklal min ar-riwayah? Yakni adalah periode membatasi. Periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat yang terjadi. Nah, dibatasi periwayatan, kemudian sedikit dalam hal meriwayatkan hadis. Yang terjadi di perkiraan antara tahun 1240-an Hijriah. Hal ini dilakukan karena para sahabat pada periode ini lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan Al-Quran. Ada alasannya sini. Apa alasannya? Kenapa sahabat itu membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat? Alasannya lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Ini alasannya. Hal ini yang nampak dilakukan oleh para sahabat besar, khususnya adalah Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sebagai akibatnya, periwayatan hadis itu kurang mendapat perhatian. Artinya lebih memprioritaskan Al-Quran, lebih mengutamakan Al-Quran dibandingkan periwayatan hadis. Dan tentu ini ada akibatnya. Apa akibatnya? Periwayatan hadis kurang mendapat perhatian. Tidak seperti perhatian kepada Al-Quran. Maksudnya, bahkan mereka berusaha untuk selalu bersikap hati-hati. Meskipun demikian, tetap mereka lakukan sikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Takut nanti tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi. Kehati-hatian dan pembatasan dalam meriwayatkan hadis yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini kata kuncinya, kehati-hatian. Ini yang dimaksud yang kita pahami yang sebelumnya, at-tasabut wa iklal min ar-riwayah. Maksudnya adalah kehati-hatian dan pembatasan dalam meriwayatkan hadis. Taklil ar-riwayah berarti menyedikitkan meriwayatkan hadis, berarti sedikit. Menyedikitkan meriwayat hadis artinya membatasi dalam hal meriwayatkan hadis. Dalam meriwayatkan hadis yang dilakukan oleh para sahabat ini lebih disebabkan, kan ada timbul pertanyaan bagi kita, apa sebabnya? Sebabnya adalah kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Khawatir terjadi yang namanya kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Karena hadis menduduki posisi kedua setelah Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam Islam, ia harus selalu dijaga keautentikannya.
harus dijaga keaslian, harus dipelihara keaslian hadis itu. Ya, tidak boleh ada diubah-ubah. Ya, apa yang disampaikan Nabi seperti itu juga yang harus disampaikan. Itu yang dimaksud di sini, dijaga keotentikannya, dijaga orisinalitas hadis tersebut. Ya, sebagaimana penjagaan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin dan para sahabat lainnya, berusaha keras untuk memperketat periwayatan hadis. Ya, para sahabat menyampaikan dan menjaga hadis dengan hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan dengan cara tidak meriwayatkan kecuali pada saat dibutuhkan melalui penelitian yang mendalam. Ya, artinya ya menyedikitkan meriwayatkannya, ya tetap itu hadis itu dilihat ya kepada siapa hadis itu disampaikan. Jangan nanti hadis itu disampaikan kepada orang yang tidak bisa memelihara hadis. Maka di sini dituntut hati-hati dalam menyampaikan hadis. Memang hadis itu harus disampaikan kepada orang yang betul-betul bisa menjaga hadis. Ya, ibaratkan menjaga emas permata umpamanya, tentu tidak sembarangan orang kita berikan. Kita berikan kepada orang yang betul-betul bisa menjaga agar tidak terjadi kesalahan. Nah, seperti itulah usaha para sahabat dalam hal menjaga hadis. Perhatikan perbedaan kondisi hadis pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan membaca materi di bawah ini. Ya, ini kita diajar di sini membedakan kondisi dalam dari masa ke masa, di masa kekhalifahan. Ya, masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khulafaur Rasyidin yang pertama itu adalah masa masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masa Abu Bakar As-Siddiq. Sikap hati-hati terhadap periwayatan hadis ditunjukkan oleh khalifah yang pertama, yaitu masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama ini, menunjukkan perhatian yang serius dalam memelihara hadis. Abu Bakar mengambil kebijakan memperketat periwayatan hadis agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang munafik. Sikap ketat dan kehati-hatian sahabat Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret dan tindakan nyata, yakni dengan membakar catatan-catatan hadis yang beliau miliki. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah, putri Abu Bakar, bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Ya, sekitar 500 hadis. Tindakan Abu Bakar tersebut lebih dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau berbuat salah dalam hal ada dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau berbuat salah dalam meriwayatkan hadis. Di lain kesempatan, Abu Bakar juga tidak serta-merta menerima begitu saja riwayat suatu hadis sebelum meneliti terlebih dahulu periwayatnya. Artinya, orang yang menyampaikan hadis itu, periwayatnya itu mesti harus diteliti terlebih dahulu. Apakah harus bisa dipercaya atau tidak? Ya, bukan hanya adil saja, tetapi juga harus diperhatikan betul kedobitan. Apakah benar dia bisa memelihara baik dalam hal segi hafalan atau dalam hal segi tulisan. Untuk membuktikan suatu hadis benar-benar berasal dari Rasulullah, beliau meminta kepada periwayat hadis untuk mendatangkan saksi. Ya, ini caranya. Ya, beliau yang namanya Abu Bakar di sini meminta periwayat hadis untuk mendatangkan saksi.
Nah, sebagai konsekuensi sikap kehati-hatian Abu Bakar ini, hadis-hadis yang diriwayatkan beliau relatif lebih kecil jumlahnya, meskipun beliau merupakan sahabat yang paling dekat dan akrab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konsekuensinya inilah yang sikap kehati-hatian yang dimiliki oleh Abu Bakar inilah yang menyebabkan hadis yang diriwayatkan Abu Bakar itu relatif lebih sedikit ya kalau dibandingkan dengan nanti Abu Hurairah contohnya yang banyak meriwayatkan hadis ya. Jumlah meskipun beliau merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dan akrab dengan Nabi ya, meskipun ya, artinya meskipun Abu Bakar ini paling dekat atau paling akrab dengan Nabi, kalau dihitung jumlah hadis yang diriwayatkannya, yaitu tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah contohnya atau Aisyah contohnya. Selain dari ada beberapa hal yang menyebabkan sedikitnya riwayat Abu Bakar antara lain. Pertama, beliau selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Ya, pertama, ya penyebab dari Abu Bakar ini sedikit meriwayatkan hadis. Ya, yang pertama beliau selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kedua, kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. Ya, sesudahnya baru banyak yang membutuhkan hadis. Artinya tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. Artinya diadakan perbandingan. Ya, memang hadis itu banyak dibutuhkan sesudah zaman sahabat. Ya, lebih banyak maksudnya. Ketiga, jarak antara meninggalnya beliau dengan meninggalnya Nabi Muhammad itu sangat singkat. Ya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa aktivitas periwayatan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar masih sangat terbatas dan belum menonjol. Pada masa ini pula umat Islam dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang sangat menyita waktu, seperti adanya berbagai pemberontakan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintahan sepeninggal Rasulullah. Namun akhirnya kesemuanya itu dapat diatasi oleh Abu Bakar dengan baik. Yang kedua itu pada masa Umar bin Khattab. Sikap dan tindakan hati Abu Bakar menginspirasi tindakan yang dilakukan khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar dalam hal ini juga terkenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati. Ya, dalam meriwayatkan suatu hadis, berarti bukan hanya Abu Bakar saja yang berhati-hati. Ya, tetapi meriwayatkan hadis, tetapi Umar bin Khattab juga berhati-hati dalam hal meriwayatkan hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Ya, artinya harus ada saksi. Artinya kalau sistem metode dari Umar bin Khattab ini, kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu harus ada saksi. Saksi bahwasanya sahabat itu benar-benar mendengar hadis itu dari Rasulullah. Sebagian ahli hadis mengemukakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar menggariskan bahwa periwayatan hadis dapat diterima apabila disertai saksi. Nah, maka harus ada saksi. Nah, kalau dari Abu Bakar ya juga ya kita lihat di sini poinnya dari Abu Bakar ya juga mesti harus ada saksi. Nah, itu sama ya, atau setidaknya periwayatan berani itu disumpah. Nah, bisa memakai saksi atau paling tidak berani bersumpah bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis itu benar-benar mendengar itu dari Rasulullah. Ya, itu berani disumpah. Sikap kehati-hatian Umar yang seolah-olah melarang sahabat lain untuk memperbanyak periwayatan hadis ini harus ditafsiri. Ya, hadis kita berpikir positif ya, bahwa selain kaum muslimin harus berhati-hati dalam hal meriwayatkan ini hadis. Nah, ini tekanannya di sini. Bukan berarti
Ya, tidak boleh meriwayatkan hadis, bukan berarti tidak boleh menyebarkan hadis, tetapi maksudnya adalah positif. Ya, kita ambil maksud yang positif itu agar kaum muslimin maksudnya harus berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Jangan sampai meriwayatkan hadis itu hadis dhaif atau hadis palsu. Nah, juga supaya perhatian mereka terhadap Al-Quran tidak terganggu. Ya, artinya ya Al-Quran sebagai sumber hukum pertama itu tetap diprioritaskan. Harus perhatian penuh, harus lebih banyak kepada Al-Quran. Harus diprioritaskan, harus diutamakan dibandingkan hadis. Ya. Hal ini tentunya dapat dipahami karena memang pada saat itu naskah Al-Quran masih sangat terbatas jumlahnya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, memang pada masa Abu Bakar Al-Quran itu belum dibukukan. Kapan Al-Quran dibukukan? Ya, pada masa Utsman bin Affan. Maka dikenal dengan Mushaf Utsmani. Ya, dan belum menyebar ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Sehingga dikhawatirkan umat Islam yang baru memeluk Islam saat itu tidak bisa membedakan Al-Quran dan hadis, apalagi orang-orang yang asing. Ya, nanti sulit membedakan Al-Quran dan hadis, maka diprioritaskan lebih dahulu itu Al-Quran. Ya. Meskipun demikian, pada masa Khalifah Umar ini, periwayatan hadis juga telah banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Yang tentunya dalam periwayatan tersebut tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, tetap di sini. Ya. Inilah yang dimaksud at-tasabut. Ya. At-tasabut wa iklal riwayah, ketat, hati-hati dalam menerangkan hadis, dan iklal riwayat, menyedikitkan dalam hal periwayatan hadisnya. Sikap hati-hati dilakukan Umar ini di samping untuk menghindari kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, juga dapat menghalangi orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Jangan ada nanti pemalsuan hadis. Ya. Kemudian lanjut kepada masa khalifah yang ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Ya, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, periwayatan hadis tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan dua khalifah sebelumnya. Ya, yaitu sikap berhati-hati dalam menyampaikan dan menerima periwayatan hadis, selalu dipegang oleh Utsman bin Affan. Ya, artinya baik menyampaikan hadis atau menerima hadis itu harus ada sikap kehati-hatian. Sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar juga memiliki sikap kehati-hatian. Periwayatan hadis selalu dipegang oleh Utsman bin Affan. Hanya saja usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sikap kehati-hatian Utsman ini dapat dilihat misalnya pada saat beliau berkhutbah, di mana beliau meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis tersebut pada masa Abu Bakar dan Umar. Dengan pernyataan ini, Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan periwayatan hadis dirinya ingin juga bersikap hati-hati seperti yang dilakukan khalifah terdahulu. Tetapi catatan di sini yang harus kita pahami, tidak setegas pada masa Umar, ya, Utsman bin Affan. Ya, sebab ada dalam kisah bahwasanya Abu Hurairah ya tidak berani meriwayatkan hadis itu pada masa Umar bin Khattab karena ada ancaman cambuk. Nah, tidak berani banyak-banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah pada zaman Umar bin Khattab. Ya, karena sifat tegasnya Umar bin Khattab yang berbeda pada masa Utsman bin Affan yang tidak setegas Umar. Sikap kehati-hatian yang dilakukan Utsman ini tentunya juga berpengaruh kepada banyak sedikitnya beliau meriwayatkan hadis, banyak atau
dikitnya beliau meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hambal misalnya meriwayatkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ini tidak lebih dari 40 hadis. Nah, kalau kita lihat Musnad Ahmad bin Hambal itu kalau dia itu kan musnad disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Ya, kalau dilihat nama Utsman bin Affan itu tidak lebih dari 40 hadis. Padahal musnad itu berjilid-jilid sangat banyak hadis-hadis di dalamnya. Tetapi hanya Utsman hanya 40 hadis yang ada di dalamnya. Itu pun banyak matan hadis yang terulang. Nah, itu pun banyak matan hadis yang berulang. Artinya hadis yang berulang-ulang. Karena perbedaan sanad atau dengan kata lain, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Nah, ini semacam perbandingan. Mana yang lebih banyak Utsman meriwayatkan hadis daripada Umar meriwayatkan hadis? Ya, yang lebih banyak meriwayatkan hadis itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Walaupun Utsman dalam khutbahnya menyerukan umat Islam untuk berhati-hati, ya, dalam meriwayatkan hadis pada zaman ini kegiatan umat Islam dalam meriwayatkan hadis telah lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan periwayatan hadis pada zaman dua khalifah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras Umar, nah ini dicatat pribadi Utsman tidak sekeras Umar, juga karena semakin luasnya wilayah Islam. Nah, semakin luasnya Islam, tentu perlu di sini ya hadis-hadis, menyampaikan hadis ke daerah-daerah lain, bukan hanya di Mekah atau Madinah saja, Syam, Basrah, Mesir dan daerah-daerah jajahan kekuasaan Islam. Nah, karena semakin luasnya wilayah Islam sehingga mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian periwayatan hadis secara ketat. Nah, umat Islam bertambah, kemudian luasnya juga wilayah Islam. Ya. Kemudian kita lihat di sini pada masa Ali bin Abi Thalib. Ya. Sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis tetap menjadi prinsip utama. Kalau kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jelas di sini memiliki sifat-sifat kehatian. Makanya pada masa sahabat itu dikenal masa at-tasabut wa iklar ar-riwayah, masa ketat dan sedikit menyedikitkan dalam meriwayatkan hadis. Ya, sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis tetap menjadi prinsip utama, ya, yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, bahkan beliau baru bersedia menerima suatu riwayat apabila periwayat hadis tersebut mengucapkan sumpah. Ya, mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad. Hanya saja terhadap orang yang benar-benar dan dipercayai Ali tidak memintanya untuk bersumpah. Nah, ini ada keringanan. Bagi orang yang benar-benar dipercayai oleh Ali, ya tidak diminta untuk bersumpah. Dengan kata lain, fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah menjadi syarat mutlak keabsahan periwayatan suatu hadis. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang beliau riwayatkan selain dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan. Ya, ada hadis yang diriwayatkan dalam bentuk lisan, ada hadis yang diriwayatkan dalam bentuk tulisan. Nah, hadis yang diriwayatkan Ali dalam bentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda, diat, pembebasan orang Islam yang tawan orang kafir, dan larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Ditinjau dari kebijakan pemerintah, kehati-hatian dalam kegiatan periwayatan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib ya sama dengan periode sebelumnya.
Akan tetapi, situasi umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib telah berbeda dengan situasi pada masa sebelumnya. Nah, situasinya berbeda. Karena nanti situasi juga akan mempengaruhi ya sejarah periwayatan hadis. Pertentangan politik umat Islam pada masa ini semakin menajam. Nah, ada pertikaian internal di kalangan umat Islam. Peperangan antara pendukung Ali dan Muawiyah telah terjadi. Hal ini tentunya memberikan kontribusi negatif dalam periwayatan hadis. Ya, kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan hadis, sehingga tidak semua periwayatan hadis dapat dipercaya. Setelah Anda membaca sejarah hadis pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sekarang bandingkan. Nah, kalau kita lihat intinya pada masa Ali di sini ini adalah lebih mengarah kepada sumpah, tetapi sumpahnya itu hanya terhadap orang-orang yang benar dipercayai, itu tidak boleh itu disumpah. Dan periwayatan hadis ada secara lisan dan ada juga secara tulisan yang diriwayatkan oleh Ali. Dan kalau kita lihat pada masa Ali ini, ya terjadi pertentangan politik yang jelas mempengaruhi periwayatan dalam hal hadis. Ya. Kemudian kita lihat di sini masa sesudah masa sahabat, yaitu masa tabi'in. Ya, masa tabi'in yaitu masa sesudah masa generasi sahabat. Ya, masa tabi'in. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in juga berhati-hati. Ya, tetap berhati-hati dalam hal meriwayatkan hadis. Beban tabi'in tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan beban yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran telah berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf, yaitu disebut dengan mushaf Utsmani, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan bercampurnya periwayatan hadis. Nah, artinya kekhawatiran dalam hal menulis hadis, Nabi kan ada memerintah la taktubu anni ghairul Quran, jangan kamu catat dariku selain dari Al-Quran. Ya, karena ini karena khawatir tercampur Al-Quran dan hadis. Ketika Al-Quran itu telah dibukukan, ya otomatis tidak ada kekhawatiran dalam hal menulis hadis. Makanya di sini ini yang dikatakan beban tabi'in tidak terlalu berat jika dibandingkan beban yang dihadapi para sahabat. Ya. Selain itu, pada akhir periode masa Khulafaur Rasyidin, para ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Ini memudahkan para tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka. Ini terjadi sekitar tahun 41 Hijriah hingga akhir abad ke-1. Kondisi ini juga berimplikasi terhadap penyebaran hadis di berbagai wilayah Islam. Oleh karena itu, masa ini disebut masa menyebarnya periwayatan hadis. Asyru intisar ar-riwayah. Nah, ini yang harus dipahami di sini, bahwa ini kalau masa sahabat dikenal masa asyri at-tasabut wa iklar ar-riwayah, sedangkan kalau masa tabi'in ini dikenal dengan asyru intisar ar-riwayah. Ada juga istilah lain, asyru intisar as-sunnah, masa tersebarnya hadis di berbagai wilayah, ya, menyebarnya hadis, ya, yakni masa di masa hadis tidak hanya terpusat di Madinah, tetapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah. Ya, artinya sudah menyebar, tetapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah. Dengan tokoh para sahabat, kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat atau tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Di samping masih banyak pula yang tinggal di Mekah dan Madinah. Para sahabat pindah ke daerah baru disertai dengan membawa perbendaharaan hadis.
yang ada pada mereka sehingga hadis-hadis tersebut tersebar ke berbagai daerah. Kemudian bermuncullah pusat-pusat hadis, ya, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahu, yaitu ya ada pusat-pusat hadis ada di Madinah. Nah, artinya di sini bukan hanya pusat-pusat Al-Quran saja, tetapi juga ada pusat-pusat hadis. Ya, contohnya Madinah dengan tokoh di kalangan sahabat Aisyah, Abu Bakar, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lain. Ya, di Mekah tokoh-tokohnya di kalangan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'id, dan lain dari kalangan tabi'in, Mujahid Ibnu Jabar. Kemudian ada di Kufah dengan tokoh di kalangan sahabat, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian ada di Basrah dengan tokoh dari kalangan sahabat, ada tokoh di kalangan sahabat dan ada tokoh di kalangan sahabat, ada juga tokoh di kalangan tabi'in. Nah, kemudian ada di Syam, kemudian ada di Mesir. Nah, di Syam dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, Abu Darda. Kalau di Mesir itu Abdullah bin Amr bin As, Uqbah bin Amir. Ya, pergolakan politik pada masa sahabat yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib berakibat cukup panjang dan berlarut-larut, langsung atau tidak langsung, cukup memberi pengaruh terhadap perkembangan hadis pada masa tabi'in ini. Pengaruh langsung dan negatif ialah munculnya hadis-hadis palsu, maudhu, hadis-hadis yang tidak berasal dari Nabi, hadis-hadis palsu, untuk mendukung kepentingan politik masing-masing kelompok dan menjatuhkan posisi lawannya. Ya, seperti kelompok yang mendukung Ali, Syiah, kelompok yang mendukung Muawiyah, yaitu saling membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingan masing-masing kelompoknya, mengunggulkan kelompoknya masing-masing dan menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Nah, banyaklah bermunculan hadis-hadis palsu. Ya, adapun pengaruh yang berakibat positif adalah rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tatwin al-hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan. Nah, supaya hadis itu tidak ada pemalsuan terhadap hadis, supaya hadis itu tidak punah, ya, terjaga, terpelihara sampai generasi selanjutnya, maka ada inisiatif dari umat Islam ya untuk membuat kodifikasi atau tatwin al-hadis sebagai upaya penyelamatan dan pemusnahan dari pemusnahan dan pemalsuan sebagai akibat pergolakan politik yang terjadi tersebut. Poin apa saja yang kamu perhatikan dengan membaca kondisi hadis pada masa tabi'in? Sudahkah ada hadis palsu pada masa tabi'in? Apa buktinya menurut Anda? Ya, kemudian di sini masa kodifikasi hadis awal abad ke-2 Hijriah. Masa pembukuan hadis. Nah, periode ini juga disebut dengan Asru Al-Kitabah wa At-Tatwin. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ada istilah-istilah dan masanya. Kalau di sini ada Asru Al-Kitabah wa At-Tatwin. Kodifikasi tatwin hadis dalam periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang didasarkan pada perintah kepala negara. Ya, kalau dulu hanya bersifat kelompok-kelompok atau perorangan, kalau pada masa awal abad kedua ini ada perintah resmi dari perintah kepala negara. Nah, ini kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada penghujung abad ke-1 Hijriah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz 101 Hijriah memerintah keinginan mengkodifikasikan hadis. Sebenarnya telah timbul ketika ia menjabat sebagai gubernur Madinah.
pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik berkuasa. Setelah Umar bin Abdul Aziz memerintah, beliau menginstruksikan kepada seluruh ulama. Nah, ini kan ada perintah resmi dari khalifah. Kalau kita ibaratkan sekarang kepala negara atau presiden, ya ada perintah resmi. Ya pada saat itu untuk menghimpun hadis Nabi yang tersebar di berbagai wilayah Islam. Mandat tentang kodifikasi hadis secara resmi ini diwujudkan dalam bentuk surat perintah. Nah, ada surat perintah yang isinya memerintahkan agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah agar segera dihimpun. Instruksi secara khusus disampaikan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr ibn Hazam, gubernur Madinah, agar mengumpulkan hadis yang ada pada Amrah binti Abdul Rahman Al-Ansari, murid kepercayaan Siti Aisyah, dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Instruksi yang sama juga disampaikan kepada Muhammad bin Syihab Al-Zuhri, yang dipandang sebagai orang yang lebih banyak mengetahui hadis daripada yang lainnya. Ya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menurut Muhammad Az-Zafzaf, kodifikasi hadis tersebut dilakukan karena yang pertama, kita lihat yang pertama di sini, para ulama telah tersebar ke berbagai wilayah. Dikhawatirkan hadis akan hilang, hilang dengan wafatnya mereka. Sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Itu yang pertama. Ya, ada kekhawatiran hadis akan hilang ya bersama wafatnya ulama. Ya, kedua, banyak berita diada-adakan, banyaknya permasalahan hadis oleh pelaku bid'ah seperti Khawarij, Rafidhah, Syiah dan lain yang berupa hadis-hadis palsu. Instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya direspon positif oleh umat Islam pada waktu itu, sehingga berhasil terkumpul catatan-catatan hadis. Hasil catatan para ulama berbeda-beda. Abu Bakar bin Hazam berhasil menghimpun hadis dalam jumlah yang menurut para ulama kurang lengkap, sedangkan Ibnu Syihab Az-Zuhri berhasil menghimpunnya lebih lengkap. Meskipun demikian, kitab himpunan hadis-hadis mereka tidak sampai ke kita. Ulama setelah Az-Zuhri yang berhasil menghimpun kitab Tatwin yang dapat diwariskan kepada generasi sekarang adalah Malik bin Anas. Di Madinah, Imam Malik menyusun kitab yang berjudul Al-Muwatta, yang selesai disusun pada tahun 143 Hijriah dan merupakan kitab hasil kodifikasi yang pertama. Kitab ini berisi hadis-hadis marfu, juga terdapat hadis-hadis mauquf atau maqtu. Nah, selain para ulama di atas, terdapat banyak ulama yang juga melakukan kodifikasi hadis. Di antara mereka adalah Muhammad bin Ishaq, Ma'mar bin Rashid, Abu Amr bin Abdurrahman Al-Auza'i. Ya, kitab-kitab yang mereka susun kebanyakan tidak sampai kepada generasi sekarang. Datanya ditemukan dalam berbagai kitab karya ulama sesudah mereka. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi. Ya, masa kodifikasi pembukaan hadis itu dilanjutkan dengan masa seleksi hadis. Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan hadis adalah masa upaya para mudawwin, ya, bahwa penulis hadis yang membukukan hadis melakukan seleksi secara ketat sebagai kelanjutan upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan kitab-kitab tatwin.
Masa ini dimulai sekitar akhir abad kedua atau awal ketiga Hijrah atau pada saat pemerintah dinasti Abbasiyah. Munculnya periode seleksi ini karena pada periode Tadwin belum berhasil dipisahkan antara hadis-hadis yang berasal dari Nabi marfu, sahabat mauquf atau tabi'in maqtu. Begitu pula belum dapat dipisahkan antara hadis-hadis sahih, hasan, dhaif. Bahkan masih terdapat hadis-hadis maudhu. Masa ini disebut dengan masa asyru tajri wa at-tasih wa at-tanqih, masa penerimaan, masa penerimaan, masa pentasihan, dan masa penyempurnaan. Nah, ini yang mesti harus diingat pada masa periode seleksi ini. Kitab-kitab hadis yang berhasil disusun oleh para ulama ahli hadis pada periode ini sangat banyak. Di antaranya adalah kitab 6 standar yang disebut dengan Al-Kutub As-Sittah. Karya-karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim Ad-Daud As-Sijistani, Muhammad bin Isa At-Tirmizi, Ahmad Ibn Syed An-Nasai, Ibnu Majah Al-Qaswaini, dan yang lain pada periode ini telah memakai cara kodifikasi hadis secara sistematis, kritis, dan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Setelah itu ada karya-karya hadis lain yang memiliki kualitas menyamai atau bahkan melebihi kitab-kitab karya mereka. Sampai saat ini pula kita masih dapat menikmati buah karya mereka yang hebat. Seperti yang kita lihat di sini, kitab Sahih Bukhari, karya Al-Bukhari itu ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Ini sampai kepada generasi kita sekarang, karena jasa para ulama. Nah, kemudian itu ada mari berdiskusi. Ini berdiskusi, kemudian ada tugas kelompok. Nah, seperti di sini, tulislah dalam tabel berikut tentang sikap Khulafaur Rasyidin terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang nama Khalifah Abu Bakar, sikap terhadap hadis Nabi Muhammad bagaimana sikap Abu Bakar terhadap hadis Nabi? Bagaimana sikap Umar terhadap hadis Nabi? Bagaimana sikap Utsman bin Affan terhadap hadis Nabi? Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib terhadap hadis Nabi? Ini ditulis sebagai tugas individu. Kemudian ada juga tugas kelompok, itu bisa dibaca pada halaman 33 sampai 34. Kemudian mendalami karakter. Ada nilai-nilai karakter yang bisa kita ambil dalam mempelajari materi yang kita bahas sekarang. Kerja keras sahabat Nabi dalam menyelamatkan hadis banyak mengalami kendala, baik kendala fisik maupun psikis. Berbagai rintangan yang dialaminya tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap setia menyertai Nabi dalam setiap kesempatan. Sangat loyal, sangat setia kepada Nabi dalam setiap kesempatan. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para sahabat. Maka tidak sedikit dari mereka yang harus berpisah dengan keluarga. Masa-masa seperti ini juga dialami oleh generasi penerus, yakni tabi'in. Mereka bahu-membahu untuk menyelamatkan sabda Nabi dari kepunahan. Upaya mereka tidak sia-sia, yang pada akhirnya hadis dapat dikumpulkan dalam sebuah buku yang telah kita rasakan saat sekarang ini. Yang karakter yang harus kita ambil sini adalah kerja keras.
Kemudian sahabat itu mempunyai pengorbanan baik harta jiwa dalam membela ajaran agama, dalam menjaga sumber Islam ini, sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Nabi. Kemudian lanjut kepada rangkuman. Ya, ini rangkuman dari materi yang telah kita bahas, itu dilihat buku pada halaman 35. Di mata para sahabat, Rasulullah adalah idola yang paling sempurna. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Menurut mereka, Rasulullah merupakan sentral kehidupan. Yang sentral kehidupan, keagamaan dan keduniawian. Ya, karena itu Nabi itu patut dicontoh. Apa yang dilihat oleh ataupun disaksikan oleh para sahabat Nabi berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, Nabi merupakan landasan bagi amalia. Apapun yang disampaikan Nabi, baik perkataan, ini ya ditiru oleh para sahabat, diamalkan oleh sahabat. Prinsip sahabat itu sami'na wa ata'na, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan keagamaan, kemudian mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, sangat loyalitas terhadap Nabi. Ya, sahabat Nabi itu baik perkataan, perbuatan maupun takril Nabi adalah landasan bagi amaliyah sehari-hari. Mereka yang wajib untuk diikuti dan ditaati. Terkait dengan perkembangan hadis, Nabi pernah melarang para sahabat untuk menuliskan sesuatu yang berasal darinya selain Al-Quran. La taktubu anni ghairul Quran. Hal ini dilakukan semata untuk menjaga kemudian Al-Quran. Ya, kenapa Nabi pernah melarang dalam menulis hadis? Alasannya harus kita tanggap, harus kita berpikir positif. Ya, hikmahnya adalah menjaga kemurnian dari Al-Quran. Dan agar para sahabat berkonsentrasi terhadap Al-Quran. Secara umum, hadis hanya dihafal oleh para sahabat dan disampaikan kepada sesamanya. Di samping itu, juga ada sebagian sahabat yang berinisiatif untuk menulis hadis dengan berbagai alasan. Ada untuk kepentingan untuk ya dokumentasi pribadi. Ya, setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat tidak dapat lagi mendengar sabda-sabda. Ini berbeda antara kondisi pada masa sahabat dan pada masa Nabi. Kalau pada masa Nabi, kalau ada permasalahan umat Islam langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Berbeda dengan zaman sahabat, kalau ada permasalahan, ya tentu harus mencari hadis Nabi kepada sahabat yang terdekat dengan Nabi. Ya, tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan dan hal ihwal Nabi secara langsung. Nah, ini berbeda pada masa sahabat. Yaitu tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan dan hal ihwal Nabi secara langsung. Begitu juga masa tabi'in atau sesudah masa tabi'in. Ya, tentu dari mana kita mendapatkan hadis Nabi, baik perkataan, perbuatan atau takril dari Nabi? Ya, dari pesan secara berantai. Maka disinilah muncul sanad dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, Sya'rawi, sampai hadis itu dibukukan. Hadis yang dibukukan ini berupa kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini dijaga oleh para ulama sampai generasi kita saat sekarang ini. Ya. Periwayatan hadis berkembang dari para sahabat kepada kaum muslimin. Mereka para sahabat sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Secara politik pun, pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin tidak mengambil kebijakan untuk menginstruksikan penulisan hadis secara resmi. Masa ini disebut dengan zaman at-tasabut wa iqlal min ar-riwayah. Ya, masa sahabat. Apa yang dimaksud at-tasabut wa iqlal min ar-riwayah di sini adalah periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat.
Hal ini dilakukan karena para sahabat pada periode ini lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Pada masa tabi'in sama halnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Beban tabi'in tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan beban yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini Al-Quran telah berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Selain itu pada masa periode ini, masa Khulafaur Rasyidin, para ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Ini memudahkan para tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis dan dari mereka. Nah, ini perkembangan hadis, ya. Kondisi ini juga berakibat terhadap penyebaran hadis di berbagai wilayah Islam. Oleh karena itu pada masa ini, yaitu pada masa tabi'in, disebut dengan masa menyebarnya periwayatan hadis, Asyru Intisal Ar-Riwayah, yakni masa di mana hadis tidak hanya terpusat di Madinah, tetapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah, tersebar di berbagai daerah dengan tokoh dan para sahabat. Pada periode ini, usaha kodifikasi tadwin hadis dilakukan. Kodifikasi tadwin atau pembukuan secara resmi didasarkan pada perintah kepala negara. Kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada penghujung abad 1 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan beliau menginstruksikan kepada seluruh ulama pada saat itu untuk menghimpun hadis yang tersebar di berbagai wilayah Islam. Kebijakan khalifah itu disampaikan baik oleh kaum muslimin, sehingga sejak saat itu muncullah ulama-ulama hadis yang menyusun berbagai kitab hadis yang bahkan bisa kita temui pada saat ini. Nah, ini ada ayo berlatih, ini dicari jawabannya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.